Ikhlas itu adalah kalimat yang paling indah yang naik dari bumi ke langit. Kalau dari langit ke bumi yang paling indah itu takwa atau taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali lagi ke channel Naimoya Zara yang tetap konsisten dengan kitab Taysirul Khalaq. Bagi teman-teman yang mungkin baru datang, baru singgah dan baru mampir, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share agar menunjang kapasitas video-video yang akan kami buat selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, jangan lupa untuk klik tombol lonceng di bawah ini. Sahabat-sahabat Naimoya Zara, jangan lupa dengan kutipan di Al-Quran Surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Fattakullah wa aslihu dzata bainikum. Oleh sebab itu, bertawakallah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesama. Nah, bab yang saya akan jelaskan ini adalah tentang persaudaraan. Persaudaraan itu adalah hubungan antara dua orang yang direalisasikan dengan kasih sayang. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau lebih banyak daripada itu. Bersaudaralah, perbanyaklah kamu bersaudara pada semua orang dengan kasih sayang, dengan menjaga silaturahim, maka akan terjadinya kedamaian. Dalam persaudaraan dianjurkan atau bahkan dituntut ada 12 hal yang akan saya sebutkan sebagaimana berikut. Sahabat-sahabat channel Naimoya Zara, dalam persahabatan itu harus ada 1, yaitu yang pertama bersikap lapang dengan hartanya. Maksudnya loman, sering bersedekah, mau berbagi. Maka siapa sih yang gak mau berteman atau bersaudara dengan orang yang sangat dermawan seperti itu? Yang kedua, sahabat-sahabat Naimoya Zara, yaitu menolong dengan dirinya. Jika mungkin dia tidak bisa membantu secara finansial, maka mungkin dia bisa membantu secara dirinya sendiri atau fisiknya. Saling tolong-menolong, gotong royong dalam persaudaraan itu akan menimbulkan rasa yang damai, orang akan selalu berterima kasih, berhutang budi, dan terciptalah kedamaian di lingkungan itu. Sahabat-sahabatku, dan yang ketiga, dalam persaudaraan itu harus ada orang yang saling memaafkan. Memaafkan atas kesalahannya, kekhilafannya, mengerti, memaklumi, agar terjadinya kedamaian dalam kehidupan persaudaraan di sekeliling kita. Dan yang keempat, sahabat-sahabat Naimoya Zara, yaitu ikhlas. Mungkin kita ikhlas dengan perilakunya yang dulu, sebagaimana akhirnya dengan ikhlasnya kita akhirnya dia mau berubah, ikhlas dalam menolong, ikhlas dalam berbagi. Maka siapa sih yang gak ingin mempunyai saudara yang memiliki sifat ikhlas yang sangat tinggi. Kalau dalam kutipan kitab yang pernah saya baca, ikhlas itu adalah kalimat yang paling indah yang naik dari bumi ke langit. Kalau dari langit ke bumi yang paling indah itu takwa atau taat. Ikhlas dari hati tanpa harus kita pamerkan terhadap orang, tapi langit mendengar. Kalau takwa tanpa harus kita fatwakan, tapi bumi selalu akan taat dengan ketakwaan pada Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, sahabat-sahabat Naimoya Zara, yaitu menepati janji dalam persaudaraan. Jika kita memang berjanji untuk bertemu dalam suatu event, ya datangi. Jika tidak bisa, ya mungkin bisa katakan izin atau ada halangan, menepati janji untuk pinjam 100 dulu, nanti akhirnya di sahur 2 bulan lagi, ya ditepati seperti itu. Maka siapa sih yang gak ingin berdamai dengan orang-orang yang selalu mau menepati janji, bersungguh-sungguh untuk menepati janji. Kalau dalam kutipan kitab hadis itu ada yang mengatakan al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Dan yang keenam, teman-temanku, sahabat-sahabatku sekalian dari channel Naimoya Zara, sikap tidak memberatkan kepadanya. Jadi kalau mungkin anjuran kita atau mungkin seperti solusi kita memberatkan, ya sudah, tidak perlu memaksakan. Mungkin dia punya solusi, punya jalan tersendiri. Pokoknya kita tetap menciptakan rasa damai dalam komunitas persaudaraan di sekeliling kita, agar kehidupan itu terrealisasikan yang nyaman. Tidak perlu selalu adu argumen, terus memaksakan pendapat, kamu harus seperti ini, kalau kamu nggak seperti ini nanti kamu seperti ini. Nah, tidak perlu seperti itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Naimoya Zara. Dan yang ketujuh,
meninggalkan sikap memaksa kepadanya. Kita memaksakan kehendak, kamu harus mengikuti styleku seperti ini, kamu harus mengikuti pendapatku seperti ini. Nah, itu kan termasuk ciri-ciri orang yang egois. Mungkin egois dalam berpendapat, kamu harus mengikuti langkahku seperti ini, biar kamu seperti ini. Nah, itu tidak akan menciptakan kedamaian. Otomatis dia lebih mendominan dalam pertemanan atau persaudaraan, sehingga yang lain akan terlihat lebih kalah dalam pertandingan adu argumennya. Nah, itu kurang baik teman-teman sekalian. Dan yang kedelapan, sahabat-sahabat Naimaya Zara, diam dari apapun yang bisa menyakiti. Nah, seandainya mungkin ada komunitas yang kurang mengisikan atau memberikan kedamaian, daripada kita menambahkan rasa sakit terhadap si A, B, C, ya udah lebih baik kita diam. Diam dari apapun yang bisa menyakiti, termasuk dari kata pahala. Diamnya seorang atau diamnya emas, diam adalah emas, dan diamnya seseorang itu atau berpikirnya seseorang itu lebih baik daripada dia harus bekerja dalam beribu-ribu tahun. Jadi konsepnya seperti ini, daripada kita bekerja tanpa harus berpikir, lebih baik diam sejenak daripada bekerja yang ternyata sia-sia. Nah, seperti itu. Maka diam saja daripada ucapan kita menyakiti seseorang. Dan yang ke-9, sahabat-sahabat Naimaya Zara, berbicara dengan perkataan yang diridhoi oleh syariat dan diterima oleh agama. Dalam persaudaraan tidak dianjurkan, bahkan boleh dikatakan tidak boleh mengatakan sesuatu yang akan mencelatui atau menyakiti syariat atau yang tidak diterima oleh agama. Mungkin seperti berkata kotor, menyakiti, mencaci, body shaming mungkin. Nah, itu kurang baik teman-teman. Siapa sih kita yang mau bersaudara dengan orang-orang yang mungkin selalu berkata kasar, body shaming, mengkritik sesuatu yang sangat pedas? Itu kan kurang baik teman-teman sekalian. Dan yang ke-10, sahabat-sahabat Naimaya Zara lalu memerintahkannya untuk melakukan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang saling bersaudara, maka anjurkanlah untuk melakukan hal yang baik. Yuk kita kesini yuk kita pengajian, yuk kita berjamaah bareng yuk kita ziarah bareng. Siapa sih yang nggak damai jika kita memiliki persaudaraan yang circle-nya orang-orang yang seperti ini? Dan sahabat-sahabat Naimaya Zara, yang nomor ke-11, melarangnya untuk melakukan kemungkaran. Mungkin karena dia frustasi, dia buntu, dia ingin melakukan suatu hal sehingga menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat, kita boleh untuk melarangnya, mengingatkannya. Untuk hal-hal seperti itu akan mendapatkan dosa atau bahkan mendapatkan dosa jariyah yang akan membuat dia kesulitan di kehidupan yang selanjutnya. Kita boleh teman-teman untuk mengatakan, jangan dong, ayo lakukan yang hal lain, atau memberikan dia solusi yang lain, support dia, membuat dia lebih sabar, dialihkan terlukanya egonya dia yang mungkin tidak tercapai, agar dia tidak melakukan hal-hal yang kemungkaran. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat Naimaya Zara, yang ke-12, dan mendoakannya agar memperoleh keadaan yang baik dan langgeng istiqomah. Dalam persaudaraan pasti kita dididik untuk saling mendoakan. Buktinya apa? Ketika setiap ada doa itu pasti ada dikatakan muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita sesama muslim harus saling mendoakan kebaikannya agar kita bisa bersama-sama masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, sahabat-sahabat Naimaya Zara, adapun keutamaan persaudaraan itu dampaknya besar dalam komunitas kehidupan sehari-hari. Karena dari adabnya kita bersaudara akan menimbulkan kedamaian di lingkungan kita, sehingga kita mampu menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tenang, damai, dan kita bisa masuk ke surganya Allah lewat jalur saling menjaga kedamaian. Allahumma amin. Menurut saya, sahabat-sahabat Naimaya Zara, dari ke-12 hal tersebut yang mungkin
bisa kita lakukan di era zaman seperti ini, yaitu hal yang nomor 8, yaitu diam dari apapun yang bisa menyakiti. Jika kita tidak bisa membantu secara finansial, secara fisik tidak bisa membantu, mungkin kita adalah orang-orang yang termasuk introvert, tidak bisa memberikan solusi, tidak tahu untuk apa, atau mungkin hal yang sudah saya sebutkan tadi di 12 hal itu, tapi ada yang pasti bisa kalian lakukan, yaitu yang nomor 8, diam agar tidak menyakiti persaudaraan kalian terhadap orang lain. Itu lebih baik daripada kita terlalu banyak berkomentar, membantu tapi secara memaksa, atau kita membantu secara finansial tapi diungkit-ungkit di hari yang selanjutnya. Maka yang relate dalam kehidupan yang mungkin kita doif atau lemah untuk melakukan ke-12 hal tersebut, maka lakukan yang ke-8, yaitu diam agar tidak menyakiti persaudaraan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Naimoya Zara, setelah kita berbincang-bincang tentang adab persaudaraan yang kita kutip dari kitab Taisirul Kholaq, dari 12 hal itu mungkin bisa kalian praktekkan yang lebih relate dalam kehidupan. Ingat yang nomor 8, diamlah daripada menyakiti. Baiklah teman-teman channel Naimoya Zara, cukup sekian pembahasan dari kitab Taisirul Kholaq tentang pembahasan persaudaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.